Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kita kenikmatan. Salah satunya adalah kenikmatan di mana kita bisa merasakan udara pada hari ini. Selawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, serta kepada seluruh para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, termasuk kita semuanya yang ada di rumah dan di mana-mana. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang menjaga penampilan. Hal yang ingin Ustadz bahas pada kali ini adalah kebersihan sebagian dari iman. Anak-anak semuanya perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai kebersihan. Itu sebabnya umat Islam yang ingin menunaikan sholat diwajibkan bersuci dengan berwudu. Hal ini agar kita saat berhadapan dengan Allah terjaga dari najis. Berkaitan dengan pernyataan yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa Allah itu menyukai kebersihan, maka selayaknya kita sebagai insan, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia, senantiasa harus menjaga kebersihan. Ya, salah satunya tadi yang saya sampaikan adalah dengan cara berwudu. Nah, dari hal itu, apakah kita sudah merasa bahwa wudu kita itu benar-benar baik atau tidak? Karena ketika Ustaz lihat beberapa pertemuan sebelum pandemi ini berlangsung, ataupun ketika Ustadz melihat ada beberapa siswa yang ketika melaksanakan sholat di lingkungan sekolah masih terdapat siswa yang pada saat berwudu masih berasal-asal. Dengan memberikan kegiatan-kegiatan bermanfaat di dalam kehidupan kalian, dengan diselangi kebersihan, dengan memasukkan kebersihan di dalamnya, insya Allah ini Allah sangat senang dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, salah satunya ketika kita ingin melaksanakan sholat, maka laksanakanlah sholat dengan keadaan yang benar-benar bersih, benar-benar suci, sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah merasa senang dengan orang-orang yang bersih. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dari hadis yang baru saja Ustaz sampaikan, bahwa kita harus memperhatikan, salah satunya adalah tempat-tempat kita di mana kita tinggal. Dengan menjaga kebersihan,
Ini salah satunya juga menjaga kita untuk selalu dalam keadaan sehat. Ya, kalau sudah bersih, kalau sudah suci, maka kelihatannya indah. Ya, terdapat kemuliaan di situ. Ya, kemuliaan dari Allah sehingga malaikat ya, mudah untuk datang kepada kita. Ya, keberkahan-keberkahan lainnya juga akan mudah datang kepada kita. Termasuk ya, ketika ada orang yang ingin datang bermain ke rumah kita dalam kondisi rumah kita yang bersih, orang akan merasa senang dan merasa betah. Kebalikannya, apabila rumah kita dalam keadaan kotor, tidak beraturan, maka orang pun tidak betah untuk lama-lama berada di rumah kita. Nah, begitu halnya ya. Ketika kita melihat ya, ketika kita melihat lingkungan rumah kita berantakan, tidak bersih atau kotor, nah maka segeralah kita bersihkan, karena ya, Rasulullah SAW itu sudah meriwayatkan bahwa Allah itu ya suci, Allah itu menyukai keindahan. Maka hadis riwayat Tirmizi tadi, bersihkanlah tempat-tempatmu, termasuk rumah, tempat kita sholat, dan di mana-mana kita berada. Ya. Apabila ada najis di tubuh, apalagi tidak berwudu, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Maka itu harus benar-benar diperhatikan kebersihan dengan menjaga tubuh dan lingkungan tetap bersih. Maka bisa meminimalisir risiko badan terkena najis. Efeknya ibadah juga lebih enak dan khusyuk. Nah, ini dia ya, bahwa bagi seorang muslim ya, dikatakan kita suci, ya, kita berwudu dengan baik. Nah, maka lakukanlah wudu itu dengan sebaik-baik mungkin. Jangan mengasal-asal wudu kita atau mempercepat sehingga urutan-urutannya sudah-sudahnya tidak kita penuhi. Nah, dari hadis Ahmad, Muslim dan Tirmizi disebutkan bersuci atau taharah itu setengah dari iman, ya, merupakan setengah dari iman kita. Maka dengan bersuci saja kita sudah mendapatkan iman kita, ya, setengah daripada iman kita. Karena orang yang suci, ya orang yang bersih, maka ketika dia ingin melakukan ibadah kepada Allah, nah Allah akan mudah ya menerima amal ibadahnya, karena tadi bersih dan suci dari hal-hal yang kotor ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 macam fitrah ya. Ada 5 macam fitrah bersuci ya. Apa saja fitrah 5 macam itu? Yang pertama adalah khitan ya. Ada khitan bagi anak laki-laki ya. Ketika sudah masanya untuk khitan, ya berkhitan, ini salah satu fitrah ya. Mencukur bulu kemaluan. Nah, mencukur bulu kemaluan juga merupakan salah satu hal yang dikatakan oleh Rasulullah SAW merupakan bagian dari kebersihan ya. Mencukur bulu kemaluan, nanti ketika anak-anak sudah baligh maka tumbuh bulu di bagian kemaluannya, maka perlu dibersihkan atau dicukur untuk menjaga kebersihan salah satunya. Lalu memotong kumis. Nah, untuk anak laki-laki apabila nanti sudah masanya tumbuh kumis, maka potonglah kumisnya. Nah, kalau untuk jenggot atau janggut ya, maka itu dijaga biasanya. Kita jaga. Kalau sudahnya dijaga ya. Untuk kumis silakan dipotong, dirapikan ya. Memotong kuku. Nah, memotong kuku adalah salah satu juga yang disarankan oleh Rasulullah ya, memotong kuku. Ya, biasanya di hari Jumat ya, pagi kita potong kuku kita.
Karena di dalam kuku-kuku yang panjang terdapat kotoran. Nah, itu juga salah satu penyakit ya. Ketika kita makan menggunakan kuku kita, nah kita nggak tahu bahwa di situ kumpunya penyakit ya. Di dalamnya ada kotoran dan sebagainya. Silakan dipotong kukunya supaya bersih ketika kita memberikan makanan atau sebagainya ya. Dan yang kelima adalah mencabut bulu ketiak. Nah, mencabut bulu ketiak juga salah satu untuk menjaga kebersihan ya diri ya, khususnya kita sendiri. Nah, dibersihkan ya sekarang mudah sekali ya untuk melakukan hal ini. Banyak alat-alat cukur yang ada di toko-toko yang kita bisa gunakan untuk melakukan hal kebersihan untuk mencabut bulu ya ketiak khususnya. Nah, ini untuk anak-anak mungkin belum ada ya tumbuh ketiaknya, tapi bulu ketiaknya nanti ketika sudah akil balik semuanya sudah akan tumbuh. Nah, ini merupakan hadis riwayat Bukhari dan Muslimnya. Nah, anak-anak juga diriwayatkan ini oleh Abu Hurairah radhiyallahu. Dia berkata, Rasulullah SAW, jika aku tidak menjadikan berat umatku, maka sungguh aku perintahkan bersiwak atau menggosok gigi setiap hendak sholat. Nah, anak-anak semuanya untuk urusan bersiwak atau menggosok gigi ini juga merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Karena dengan bersiwak atau menggosok gigi, nah menghindarkan kita dari hal-hal yang kotor juga. Karena kita sudah makan berbagai macam makanan gitu ya. Apabila kita tidak menggosok gigi, nah maka akan ada bau yang tidak sedap dari mulut kita ya. Maka bersihkanlah ya dengan sebaik-baiknya ya. Perhatikan bagaimana cara menggosok gigi yang baik ya. Ya, kalau zaman Rasulullah dengan cara bersiwak ya, sunnahnya kita menggunakan siwak, ada kayu siwak gitu. Tapi sekarang sudah banyak gosok gigi. Kalau kita tidak menemukan siwak ya gosok sikat gigi ya. Ada banyak sikat gigi bermacam-macam modelnya. Nah, gunakanlah sikat gigi ketika hendak sholat, maka laksanakan bersiwak ya. Kalau minimal bagi kita ya melaksanakan gosok gigi itu 2 kali 1 hari ya. Yaitu malam menjelang tidur dan pagi ya, malam dan pagi ya. Kita gosok gigi kita ya, dari menghindarkan kita dari hal-hal yang kotor, sehingga kita pun merasa pede juga ya ketika kita menggosok gigi kita, maka kita pede dan kita merasa nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain ya. Coba bayangkan ketika kamu dua hari atau 3 hari tidak menggosok gigi, bahkan 1 hari saja tidak menggosok gigi, maka ketika kita ingin berbicara kepada orang lain pun rasanya tidak nyaman. Selain ada khawatir ada sisa-sisa makanan yang menempel di gigi kita atau tumpukan makanan yang membuatkan mulut kita menjadi bau. Nah, itu membuat kita tidak percaya diri. Nah, salah satunya di situ ya. Maka Rasulullah SAW menjadikan gosok gigi ini harusan bagi seorang muslim, apalagi hendak melaksanakan sholat ya. Nah, bersiwak itu akan membuat mulut bersih. Menggosok gigi itu juga akan membuat mulut kita bersih dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat An-Nasa'i ya, Ahmad. Nah, ini jadi menggosok gigi itu membuat mulut bersih dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal-hal yang kita kadang-kadang kurang memperhatikannya ya. Hal-hal ini sepele, tapi dengan menggosok gigi atau bersiwak ini mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi lakukanlah ya. Laksanakanlah ya. Bersiwaklah atau menggosok gigi lah ya, karena ini menjadi satu keberkahan ya bagi kita, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dari cara kita bersiwak dengan baik ya. Baik. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam juga memberikan tuntunan untuk membersihkan ya tempat tidur sebelum beristirahat. Bersihkan tempat tidur juga merupakan amalan Rasulullah sebelum tidur, sebagaimana jelaskan dalam hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian hendak berbaring di tempat tidurnya, hendaklah ia kibas-kibaskan kasur itu dengan sarungnya.
karena dia tidak tahu apa yang terjadi pada saat tidurnya setelah ia tinggalkan sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ketika kita hendak tidur, maka dikibas-kibas dulu ya. Kalau itu sudahnya kita laksanakan, kita nggak tahu, mungkin ada hewan-hewan kecil atau apa ya di situ ya, atau mungkin ada jin baring atau apa ya, silakan kita kibas-kibaskan. Itu sudahnya Rasulullah SAW, kita ikuti. Nah, bagi orang yang bangun dari tempat tidur kemudian kembali lagi, nah, maka dianjurkan untuk mengibaskannya kembali. Nah, ketika contoh ya, ketika kita baring, tiba-tiba kita ingin pipis, nah bangun dari tempat tidur kemudian kembali lagi, maka ya kita kibas lagi ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi ya. Baik anak-anak semuanya, nah dari yang Ustadz sampaikan tadi merupakan ya hal-hal penting bagi seorang muslim untuk menjaga satu, menopang penampilan kita, bahwa kebersihan itu merupakan ya, semua sudah tahu ya, kebersihan itu merupakan sebagian dari iman ya. Kebersihan meningkatkan iman dan membuat kita menjadi sehat. Nah, apalagi pada masa pandemi seperti ini anak-anak ya, kita harus memperhatikan kebersihan di lingkungan kita, menggosok gigi yang diri kita ya, dengan cara tetap apabila masih kita berada di luar, kita sekarang menggunakan masker ya, atau face mask ya. Kita gunakan masker, selalu mencuci tangan apabila kita setelah berada atau melakukan aktivitas ya. Ini menghindarkan kita dari virus atau bakteri yang mungkin nanti akan menyerang tubuh kita ya. Anak-anak semuanya, baik, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan pada hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat melakukan aktivitas belajar kita dengan baik ya. Untuk yang sakit mungkin semoga Allah segera sembuhkan. Bagi anak-anak yang dalam keadaan sehat, tetap dijaga kesehatannya, apalagi masa pandemi seperti ini. Jangan sampai kita melalaikan ya protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Tetap menggunakan masker ketika berada di luar, tidak berkumpul untuk sementara ini ya, karena wabah virus COVID ya masih berada di lingkungan sekitar kita ya. Karena kita tidak bisa melihatnya, maka kita terapkan pola hidup bersih, sehat, sehingga kita terhindar dari semuanya. Begitu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.